si Rara itu langsung mencekik si Sinta kayak gini, dan tatapannya itu kayak bukan Sinta gitu, kayak orang lain, pokoknya tatapannya, matanya tuh berbeda kan, langsung mencekik si Sinta dan berkata, keluar, kamu, ini adalah rumahku gitu. Terus ternyata alangkah kagetnya dia sedang berada di kosan yang sudah tua dan terbengkalai. Assalamualaikum, kembali lagi di Nisaku Misteri. Nah, di video kali ini Nisa akan menceritakan sebuah kisah horor atau mistis lagi kepada kalian semua. Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like yang ada di bawah video ini. Terima kasih, langsung aja kita simak bareng-bareng ceritanya. Jadi ini adalah cerita seorang gadis yang bernama Sinta. Cerita ini diceritakan saat dia kuliah dulu ya guys. Nah, Sinta adalah salah satu mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi sekarang dia ini tuh lagi kayak sibuk untuk skripsi dan lain-lain. Selama semester sebelumnya, si Sinta ini jauh berada di kosan yang cukup jauh dari tempat kuliahnya. Jadi ya dia harus naik angkot, agak jauh ya guys pokoknya kosannya. Tapi dia sudah akrab dengan sekitaran dia itu, udah akrab dengan tetangga-tetangga gitulah ya. Nah, terus karena Sinta ini berpikir untuk mencari kos-kosan yang lebih dekat dengan tempat kuliahnya, karena ya emang biar nggak ribet gitu ke kuliahnya, karena setiap hari harus naik angkot ya guys. Akhirnya si Sinta ini mencari di internet kayak gitu, kayak tempat kosan yang cukup dekat dengan tempat kuliahnya tersebut. Dan akhirnya Sinta menemukan sebuah tempat kos dan yang juga dikenal sama temannya itu. Jadi temannya si Sinta kenal sama pemilik kos tersebut. Jadi Sinta itu dianterin sama temannya. Jadi temannya Sinta itu bernama Rara. Tapi Rara itu cuma bisa kasih tahu dari chat gitu. Jadi di SMS, maaf ya Sin, aku nggak bisa nemenin kamu packing, maksudnya tuh kayak bersihin kos-kosannya gitu, karena ada urusan penting gitu di keluarganya si Rara. Jadi si Rara nggak bisa ikut ke kosannya itu karena ada urusan penting. Nah, sampailah Sinta di kosnya tersebut dan ada seorang wanita dan dia bernama Ibu Siti. Jadi Ibu Siti ini adalah pemilik kos tersebut yang akan menemani Sinta untuk ke kamarnya si Sinta. Nah, di kosannya Ibu Siti ini itu memiliki 2 lantai dan 10 kamar. Terus si Sinta ini diarahkan atau diantar ke lantai 2 yang ada di pojok paling selatan di ruangan tersebut, di lantai tersebut, dan itu kayak cukup gelap gitu ya guys. Nah, sudahlah sampai di kamar si Sinta yang dipilihin Bu Siti ini, dan saat dihidupin sakral lampu gitu untuk ngecek gimana kondisi kamarnya, ternyata lampunya mati ya guys. Dan si Ibu Siti langsung bicara, maaf ya Mbak, lampunya rusak belum diganti, nanti Ibu suruh asisten Ibu buat benerin lampunya. Dan si Sinta itu gak keberatan dan hanya menjawab iya. Terus si Bu Siti ini melanjutkan, oh ya, nama Mbak siapa, biar ibu tahu, dan ini nomor WA Ibu, kalau ada apa-apa hubungin saya aja gitu. Terus si Sinta pun menjawab, iya Bu, nama saya Sinta. Nah, terus si Ibu Siti itu pun pergi dan si Sinta itu mulai membereskan kamar kosnya, karena ya gitu ya guys, pasti ya kotor dan sebagainya, berantakan. Nah, terus saat udah selesai, sampai malam hari itu baru selesai, Sinta itu langsung mengambil wudhu untuk sholat isya dan mengerjakan tugas yang menumpuk banget, karena ya kuliahnya itu lagi fokus sama skripsi ya guys, pasti tugasnya sangat banyak. Nah, saat mengerjakan tugas, si Sinta ini tiba-tiba mendengar kayak 2 orang tertawa cekikikan gitu kan, tapi kayak cekikikan terus kayak gitu lah guys. Nah, terus si Sinta itu langsung berpikir itu pasti tetangga kosnya yang lagi ya gitulah main-main gitu. Tapi suara itu tuh terdengar dengan sangat jelas, terus sehingga mengganggu konsentrasinya si Sinta yang lagi mengerjakan tugas ini. Dan si Sinta itu langsung refleks bilang, ah berisik, diem kamu gitu. Padahal ya dia nggak tahu, cuma refleks aja. Tapi setelah itu anehnya, suara cekikikan itu benar-benar hilang dan nggak terdengar lagi. Setelah Sinta mengatakan hal itu, seketika suara pun hening, nggak ada suara apapun. Dan Sinta itu agak takut ya, karena tiba-tiba dia mungkin belum nyaman sama keadaan yang di sekelilingnya kayak gitu, apalagi tiba-tiba suaranya hening ya guys tadi. Nah, saat udah selesai mengerjakan tugas, udah cukup larut malam ya guys, terus si Sinta itu memutuskan untuk segera tidur, dan karena dia udah capek ya seharian ngebersihin kamar kosnya. Nah, kemudian saat tengah malam, saat Sinta ini lagi tidur guys, terdengar tiba-tiba kayak suara berak gitu guys, kayak jelas banget. Dia kira itu pintunya itu loh, pintu kamarnya ini kayak berak gitu guys. Tapi ternyata pas dia cek itu dengan keadaan yang kaget dan panik,
ternyata itu lampunya tuh kayak masih ya gitu, masih kayak gitu guys, gak ada apa-apa, gak rusak, dan gak ada siapa-siapa guys. Nah setelah itu sepanjang malam pun Sinta itu gak bisa tidur ya guys, karena dia merasa kayak ada yang selalu memperhatikan si Sinta itu semalaman di sudut kamarnya si Sinta ya guys. Nah tapi si Sinta itu gak kayak peduliin banget, kayak selalu mencoba untuk melupakan hal itu, kalau nggak, pasti cuma perasaanku aja. Terus si Sinta itu berinisiatif untuk menyetel lagu yang ada di HP-nya untuk bisa tidur ya guys, karena dia udah ngantuk banget dan besok juga ya pokoknya untuk beristirahat ya guys. Nah terus si Sinta langsung menyetel lagu menggunakan earphone gitu agar dia tidak merinding dan tenang, dan akhirnya si Sinta bisa tertidur pulas dan bangun jam 8 pagi ya guys. Jadi si Sinta ini berhasil tidur dan gak ada masalah apa-apa. Nah terus habis itu karena jamnya pelajaran si Sinta ini agak siang, jadi dia yang gak panik bangun jam 8 pagi. Terus saat dia udah siap-siap nih, udah keluar dari kamar kosnya, dia itu melihat ke ke arah samping kamar kosnya. Itu kan ada satu kamar lagi yang paling di ujung itu kan, tapi kelihatannya nggak ada seorang pun yang ngekos di situ ya guys, jadi kayak kosong, nggak berpenghuni. Terus si Sinta ini turun dari tangga ya, karena kamar kosnya itu ada di lantai 2 ya guys, yang diantarin Ibu Siti tadi. Nah terus si Sinta ini berpapasan dengan laki-laki tapi nggak tahu namanya. Terus si Sinta mengajak kenalan, jadi halo Kak, selamat pagi, nama aku Sinta, orang yang baru ngekos di sini. Terus si laki-laki ini juga memperkenalkan dirinya, ya selamat pagi Mbak, salam kenal juga, nama aku Dika. Terus si Sinta langsung bertanya, dia panggilnya Kak Thomas gitu ya guys, lupa. Kak, aku mau tanya boleh? Ya boleh. Katanya di kamar yang paling selatan itu ada penghuninya ya, karena aku baru ngekos di sini jadi aku nggak tahu. Nah terus si Dika ini mengatakan, oh iya, kata Bu Siti ada 2 kamar yang kosong, tapi karena kamu udah di sini jadi cuma tinggal 1 ruangan yang kosong, jadi begitu. Dan si Sinta ini, oh iya makasih ya Kak. Terus dalam hatinya, gak ada apa-apa, cuma instingku aja, kayak normal aja guys, cuma emang gak ada orangnya gitu. Nah setelah pulang kuliah kan temannya si Sinta itu kan bernama Rara. Nah jadi mereka berdua itu lagi ngobrol, dan Rara mengajak Sinta untuk ke kafe gitu ya, biasa nongkrong-nongkrong gitu ya di kafe, dan Sinta pun menyetujuinya. Nah karena mereka berdua ini keasikan, akhirnya sampai lupa waktu ya guys. Terus oh ya ini udah jam berapa, astaga kita tadi keasikan gitu. Terus akhirnya Sinta ini pulang ya, berpisah dengan Rara tengah malam ya guys, jadi kayak larut malam banget. Nah si Sinta ini ternyata pulangnya jam 11 malam ya guys, dan setelah dia sampai di kosnya itu tuh kayak semua kondisinya tuh hening ya guys, pasti udah pada tidur ya jam 11 malam itu. Dan perlahan Sinta pun menaiki tangga untuk ke kamarnya, dan saat dia udah di depan pintu kamarnya, saat dia buka itu tuh kayak masih gelap gitu, karena ya gitu lampunya belum diganti sama asistennya Bu Siti ya guys. Nah terus ya udah, Sinta nggak marah sama sekali, mungkin lupa atau sibuk ada kepentingan gitu. Jadi Sinta itu langsung menghidupkan senter HP-nya untuk beres-beres ya, mandi, wudhu, dan sholat ya guys, sholat isya. Nah setelah sholat isya, laptopnya si Sinta itu berdering ya guys, jadi kayak ada orang yang telepon, dan saat diangkat itu adalah Rara ya guys, temennya si Sinta yang tadi ngajak di cafe itu. Jadi si Rara ini mengajak Sinta untuk video call ya, biasa ngobrol-ngobrol. Jadi si Sinta karena belum ngantuk, jadi dia langsung mengangkat aja video call dari si Rara tersebut ya. Terus mereka berbincang-bincang. Setelah beberapa lama kemudian, si Rara itu tiba-tiba begini, itu lu sama siapa Cie? Udah punya teman baru nih, kayak gitu. Terus si Sinta itu kayak kebingungan, bercanda lu, gue sendirian di sini. Jangan bercanda lu, kayak gitu. Agak sedikit takut ya guys si Sinta ini, karena emang dari dulu dia ngekos di sini nggak ada teman, belum kenal siapapun kecuali Mas Dika yang tadi ya. Nah terus Sinta itu langsung agak panik, dan dia nggak mau menoleh dulu ke belakang, cuma mau nanyain ke Rara, jangan ngadi-ngadi lu, gue sendirian lo di sini. Terus si Rara itu mukanya nggak bercanda, iya aku beneran loh Sin, aku nggak bercanda gitu. Terus si Sinta itu tiba-tiba video callnya itu terputus, atau mungkin jaringannya atau cuma kebetulan, jadi kayak terputus, kayak tiba-tiba mati aja. Terus si Sinta itu langsung menoleh ke belakang, dan ternyata tidak ada apa-apa ya guys. Terus si Sinta ini karena masih takut, masih merinding gitu, karena si Rara bilang ada sesuatu di belakangnya, dikira itu temennya tapi gak tahu apa. Langsung si Sinta ini tidur dan berdoa agar nggak kenapa-napa, nggak terjadi apa-apa yang nggak diinginkan. Terus keesokan paginya Sinta terbangun, dan alhamdulillah tadi malam nggak ada sesuatu yang menakutkan. Nah tapi saat Sinta bangun ini, badannya itu kayak merasa sakit dan nyeri semua gitu guys, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba Bu Siti ini
SMS si Sinta. Assalamualaikum Mbak, nanti keponakan saya mampir di kos-kosan, namanya Raihan. Dia mau tinggal di sebelah kamar Mbak gitu. Yang tadi tuh guys yang kosong itu. Dan ini, sampaikan salamnya ya Mbak ke Raihan gitu. Jadi si Raihan ini adalah keponakan Ibu Siti yang mau mampir ke kos Ibu Siti. Nah terus si Sinta itu membalas pesan dari Ibu Siti. Waalaikumsalam Bu, iya nanti saya sampaikan salamnya kepada Raihan gitu. Nah setelah jam setengah 10 si Rara itu SMS ya guys. Sin nanti aku ke rumahmu ya sebentar lagi gitu. Ya karena ini hari Minggu ya, kebetulan pagi ini hari Minggu, jadi ya oke, datang aja, aku nggak ada acara apa-apa gitu. Nah di dalam hatinya Sinta itu dia berkata dia kayak udah tenang gitu karena di kamar sebelahnya udah berpenghuni dan nanti juga si Rara nemenin si Sinta. Nah kemudian si Sinta ini mengecek keluar kos-kosan aja ya karena bosan gitu, pengen keluar aja. Ternyata dia melihat Raihan itu ya, keponakan Ibu Siti tersebut, karena dia mau ke sebelah kamarnya si Sinta. Jadi si Sinta itu langsung menyapa, ini pasti Raihan ya, si Ibu Siti titip salam sama kamu kayak gitu. Tapi anehnya ya guys, si Raihan ini kayak nggak menatap sedetik pun kepada Sinta dan hanya melewati Sinta gitu loh, kayak cuma diem gini terus kayak jalan gitu, nggak natap, nggak ngomong, nggak ya gitu, kayak seolah-olah dia nggak lihat Sinta gitu loh. Nah terus si Raihan ini hanya berjalan ke kosannya dan mengunci pintu kamarnya. Terus akhirnya tiba-tiba si Rara muncul ya, maksudnya udah datang ke kosannya si Sinta dan membawa banyak snack gitu lah guys, snack cemilan gitu, karena Rara mau mengajak nonton kayak serial Netflix gitu ya guys. Nah terus si Sinta dan Rara ini langsung menonton film dengan laptopnya si Sinta, dan tapi anehnya kamarnya Raihan itu kayak nggak ada orang gitu loh, nggak berisik sama sekali. Tapi Sinta nggak mikirin terlalu dalam banget gitu, mungkin dia tidur atau ngapain gitu. Nah karena mereka berdua ini keasikan nonton ya sampai ketiduran sampai maghrib ya guys. Nah terus si Sinta ini kebangun dan langsung melihat jam HP-nya, ini udah maghrib, jam 6 ya, 6 dini hari gitu. Terus langsung bangunin si Rara, Rara bangun, kita belum sholat duhur sama asar gitu, sambil kayak panik gitu ya, ninggalin sholat pasti panik ya guys. Nah si Rara ini langsung bangun, tapi entah mengapa ya guys, si Rara itu langsung mencekik si Sinta kayak gini, dan tatapannya itu kayak bukan Sinta gitu, kayak orang lain, pokoknya tatapannya, matanya itu berbeda, kayak langsung mencekik si Sinta dan berkata, keluar kamu, ini adalah rumahku gitu. Jadi serem banget guys, si Rara tiba-tiba nyekik si Sinta itu ya guys, padahal temennya sendiri. Dan si Sinta itu berpikir kalau si Rara ini kerasukan. Nah si Sinta ini kayak mau hampir mati gitu ya guys rasanya, soalnya si Rara itu nyekiknya tuh super duper kenceng banget. Tapi Sinta menggenggam tangan Rara kayak gini dan mendoakan dengan ayat kursi ya guys. Dan setelah lama kemudian tangan si Rara ini sangat panas dan akhirnya tidak sadarkan diri atau kayak pingsan gitu. Nah terus si Sinta pergi ke ruangan lain dan ternyata dia melihat Rara yang sedang sholat guys. Ini aneh banget dan Sinta bener-bener kaget karena tadi siapa yang mencekik dia, karena si Rara itu lagi sholat. Terus si Sinta memastikan lagi untuk ke kamarnya dan tadi Rara yang di kamarnya tidak ada guys. Terus si Sinta ini panik, tapi si Sinta juga nggak percaya kalau si yang sholat itu adalah Rara yang asli. Jadi dia benar-benar nggak percaya siapapun. Terus dia bergegas untuk ke bawah karena kamarnya itu di lantai 2 dan paling pojok kamarnya. Terus ternyata alangkah kagetnya dia sedang berada di kosan yang sudah tua dan terbengkalai. Jadi saat dia turun langsung kayak berubah gitu. Jadi aku di mana gitu guys. Ternyata bukan kosannya yang lagi dia tempati, malah kosan yang tua dan udah nggak berpenghuni. Jadi seru banget guys. Ternyata Sinta itu bisa dikatakan diculik ya guys oleh makhluk halus. Nah terus dia tuh menangis histeris karena tiba-tiba ada di tempat yang dia nggak tahu, dan dia langsung mencari HP-nya yang ada di kantongnya, terus menelpon si Rara. Untung aja si Rara ini mengangkat telepon dari Sinta, dan si Sinta itu, Rara tolong aku cepat tolong aku di sini, nanti aku share lokasi gitu. Jadi si Sinta itu meminta dijemput oleh Rara, meminta pertolongan, dan akhirnya si Rara pun datang. Tapi Sinta itu kayak masih nangis kayak gini ya guys ya. Udah bingung banget, panik, takut, dan ya semuanya guys gemeter gitu. Nah setelah itu Rara pun langsung memeluk Sinta, terus bertanya, kamu selama ini kemana aja sih Sin? Aku nggak pernah lihat kamu akhir-akhir ini. Aku hubungi kamu juga nggak pernah aktif. Aku juga hampir telepon polisi loh, takut kamu gimana.
gitu. Nah terus si Sinta ini, nanti aku jelasin semuanya, yang penting kita harus pergi dari sini dulu gitu guys, sambil kayak gemetar dan masih takut. Dan akhirnya si Rara membawa si Sinta ini ke kafe dan menenangkan sejenak agar si Sinta itu tenang. Nah terus akhirnya Sinta menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya. Nah terus si Rara ini begini, gak mungkin Sin, aku udah 3 hari loh gak lihat kamu dimanapun. Aku juga udah samperin ke kos kamu, tapi kamu gak ada di mana-mana gitu guys. Terus si Sinta ini udah gak bisa berkata apa-apa, kayak dia udah mengalami hal terseram sepanjang hidupnya ini. Dan si Rara mengantarkan Sinta untuk ke kosannya yang asli guys, bukan yang tua tadi ya. Tapi setelah di kamarnya si Sinta ini, di kos kamarnya, Sinta itu kayak terlihat linglung gitu loh, kayak itu gitu lah guys. Kamu tahu linglung kan gitu. Terus si Rara ini memanggil Ustadz. Setelah itu Ustadz pun mendoakan atau meruqyah si Sinta ini. Ya cuma mendoakan aja guys, padahal Sinta itu nggak kesurupan, cuma didoain aja. Karena banyak jin atau setan yang menempel pada tubuh si Sinta ini guys. Makanya dia itu bisa sampai di kos yang terbengkalai tadi itu ya guys. Nah setelah itu si Sinta pun langsung badannya tuh terasa ringan, gak seberat yang dulu, karena ya ternyata ketempelan banyak jin dan hantu ya guys. Terus si Sinta ini berterima kasih kepada ustadznya, berterima kasih kepada Rara juga. Dan ya akhirnya si Sinta ini sembuh dan tidak mengalami hal yang mistis atau menyeramkan lagi. Sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita harus selalu beribadah dan selalu berdoa dimanapun dan kapanpun. Jadi kita harus berdoa untuk, kita gak boleh sombong ya guys dimanapun, karena jin dan setan itu suka dengan orang yang malas beribadah dan tidak mau berdoa. Nah oke, segini dulu aja cerita yang bisa aku ceritain ke kalian semua. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah ini ya. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya.